Bagaimana cara agar kita tetap konsisten menjalankan ibadah puasa ini selama 1 bulan penuh secara semangat? Karena ada yang hanya di awal saja yang semangat, ya, atau di pertengahan, atau di akhir Ramadan saja. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo sahabat Ramadan, bagaimana Ramadan kita tahun ini? Insya Allah akan membawa keberkahan. Baik, sobat Ramadan, seperti tahun-tahun lalu ya, kita juga melaksanakan ibadah puasa pada saat bulan Ramadan. Nah, tetapi ada beberapa yang menjadi topik yang menarik dan juga menjadi bahan yang diperbincangkan oleh masyarakat kita, sobat Ramadan. Nah, salah satunya adalah bagaimana cara agar kita tetap konsisten menjalankan ibadah puasa ini selama 1 bulan penuh secara semangat. Karena ada yang hanya di awal saja yang semangat, ya, atau di pertengahan, atau di akhir Ramadan saja. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat ya, supaya kita tetap konsisten itu dari awal, pertengahan maupun akhir Ramadan, itu perlu kita kejar, sobat Ramadan. Nah, kenapa? Karena memang pada saat bulan Ramadan ini Allah menurunkan banyak keberkahan di dalamnya. Nah, salah satunya adalah bulan Ramadan penuh keberkahan dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menjaga konsistensi ini, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menata niat. Sabda Rasulullah SAW, innama amalu biniat, kata beliau. Nah, artinya apa? Artinya semua yang terjadi, yang kita lakukan, itu harus sesuai dengan niat. Apakah niat kita ini sudah lurus atau tidak? Nah, itu yang akan menjadi bahan ya untuk tindakan kita ataupun perbuatan kita 1 bulan ke depan pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan, sobat Ramadan, adalah memberikan penjadwalan ya, penjadwalan di mana kita nanti akan melaksanakan sholat tarawih ya bersama-sama, ataupun kita membaca Al-Quran ya. Dan juga kita harus bertawakal nih, dan juga konsisten dalam menjalankannya. Nah, kenapa seperti itu? Karena bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, yaitu Allah melipat gandakan segala pahala yang akan, segala perbuatan yang kita lakukan itu mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya kita perlu juga memperbanyak sedekah. Nah, di mana sedekah ini ada unsur-unsur filosofi, sobat Ramadan, yang di dalamnya ya, di mana kita bisa merasakan keadaan masyarakat seperti itu, atau orang lain ya, orang lain bagaimana mereka susah ya, kita berkecukupan. Nah, itu perlunya kita melakukan sedekah. Nah, sedekah itu juga fungsi dari perekonomian adalah supaya uang yang beredar itu tidak hanya di satu pihak saja, tetapi di semua lapisan masyarakat seperti itu ya, sobat Ramadan. Nah, selanjutnya kita perlu berzikir. Berzikir artinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap manusia itu mempunyai khilaf ya, khilaf dan salah, sengaja ataupun tidak disengaja yang dilakukan. Nah, zikir ini juga nanti akan mendatangkan atau membentengi diri kita, sehingga kita apa yang kita lakukan ya, segala sesuatunya itu memang sudah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Dan juga memperbanyak berdoa. Karena apa? Karena doa ini bagian dari menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik, baik itu dari golongan manusia ya, jin maupun makhluk yang lain yang memang ingin berbuat jahat kepada kita. Nah, selanjutnya qiyamul lail atau mendirikan sholat sunnah di sepertiga malam ya, seperti tahajud. Sholat tahajud ini bagian dari sholat yang memang bagian dari komunikasi kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diminta untuk meminta dan juga mengadukan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya bagaimana
Jadi ternyata Islam ini tidak hanya menjaga keadaan secara psikis kita ya, tetapi secara fisik dan juga mental. Nah, agama kita ini bagian dari yang sangat kita perlukan, dan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita ya. Segala aktivitas kita itu sudah diatur di dalam Al-Quran ya. Apapun permasalahan kita juga solusinya ada di Al-Quran. Jadi kita perlu juga memperbanyak membaca Al-Quran, Sobat Ramadan. Nah, selanjutnya kita menjaga kesehatan. Nah, kesehatan fisik kita ya, artinya pada saat bulan Ramadan berarti apa? Berarti pola makan kita nanti akan diatur. Karena asupan energi itu pasti akan berkurang, Sobat Ramadan, dengan aktivitas yang kita lakukan. Karena aktivitas kita kan yang kita lakukan ini setiap pagi sampai sore hari misalnya. Nah, di mana itu adalah jam-jam riskan untuk kita, karena energi kita semuanya terkuras. Apalagi nih misalnya Sobat Ramadan ya, bekerja di luar ruangan. Nah, itu sangat banyak sekali memakan energi. Nah, jadi kita perlu juga memakan makanan yang bergizi dan juga bervitamin seperti itu. Nah, terus itu menjaga mental kita, yaitu yang saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama adalah meluruskan niat ya, dan kita mengatur jadwal kita nih seperti apa supaya nantinya apa yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan baik, Sobat Ramadan. Nah, selanjutnya bagaimana kita bersama-sama dengan lingkungan sekitar kita juga menjaga hubungan yang baik. Artinya ada hubungan kekeluargaan ya, ataupun bermasyarakat, sehingga hal-hal positif nanti akan terjalin. Nah, salah satunya misalnya kita bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kita. Nah, selanjutnya apalagi ya, Sobat Ramadan? Nah, selanjutnya adalah menghidupkan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah ya, di mana nantinya ada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Nah, jadi kita diminta ya, diperintahkan oleh Rasul kita supaya kita menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi jangan ini saja ya yang kita kejar ya. Jadi kita harus semangat, konsisten dari awal, pertengahan sampai akhir di bulan Ramadan, Sobat Ramadan. Nah, selanjutnya adalah senantiasa berdoa. Kita tetap berdoa ya. Walaupun di dalam sholat kita, bacaan sholat kita itu adalah bagian dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Tetapi kita juga perlu juga untuk berdoa secara terus-menerus. Karena apa? Karena tempat kita bergantung hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ya Sobat Ramadan. Semoga Sobat Ramadan tetap semangat dari awal Ramadan, pertengahan sampai akhir Ramadan. Demikian yang dapat disampaikan. Salihillah Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.